Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, apakah hari ini pada sehat semua? Atau ada yang sakit? Baik, alhamdulillah sehat semua. Kabar baik juga, alhamdulillah. Nah, ada yang udah kenal dengan Ibu sebelumnya? Belum ada ya. Oke. Di sini Ibu adalah guru baru yang dimana Ibu akan mengajarkan mengenai pembelajaran atau mata pelajaran ekonomi. Oke, di kelas 10 ini pembelajaran kita pada hari ini atau pagi ini adalah mengenai alat pembayaran tunai dan non tunai. Nah, Ibu akan bagikan PPT di WA group. Ada kan? Sudah ada WA grupnya? Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan pertama-tama adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, ada yang udah tahu? Oh, belum ya. Oke. Ibu akan menjelaskan. Nah, tujuan pembelajaran kita ini adalah peserta didik atau Ananda semua dapat menjelaskan sejarah uang, pengertian uang dengan baik. Nah, selanjutnya dapat juga menentukan fungsi uang, jenis uang, dan syarat-syarat uang. Selanjutnya adalah membandingkan alat pembayaran tunai dan non-tunai. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, masuk ke sesi nih, Ibu ingin bertanya nih. Ada yang biasanya Ananda semua membeli sebuah baju, bayarnya menggunakan apa? Betul, uang. Oke. Kalau menurut Ananda uang itu uang kertas ya? Uang kertas itu uang tunai atau non tunai? Baik, uang tunai ya? Hei, Ibu salah dengar. Oke. Nah, di sini Ibu sudah bisa kita lihat bahwasanya materi kita kan mengenai alat pembayaran tunai dan non tunai. Betul sekali kan? Oke. Nah, Ibu mau mengingatkan bahwasanya Ibu mengingatkan bahwasanya di sesi pembelajaran Ibu di Baik, Ibu ingin menjelaskan salah satu hal ini. Di sini Ibu tidak akan hanya menjelaskan mengenai apa sih materi kita hari ini, apa sih ini, bukan hanya Ibu saja yang berkontribusi dalam pembelajaran ini, tetapi Ananda juga harus ikut berkontribusi dengan Ibu. Kita sama-sama mengulas nih, apa sih itu alat pembayaran non tunai dan tunai. Oke? Baik. Di sini pengertian uang bisa kita lihat di PPT adalah pengertian uang. Ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian uang? Baik, terima kasih jawabannya Dita. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan lebih singkat atau lebih relevan lagi. Nah, pengertian uang itu adalah secara sederhananya uang itu adalah alat tukar menukar yang dimana diterima secara umum untuk memfasilitasi transaksi barang jasa, pembayaran utang, ataupun untuk menyimpan nilai. Nah, dalam ilmu ekonomi, uang ini didefinisikan sebagai alat, sebagai suatu yang diterima secara langsung atau secara umum oleh masyarakat, sebagai alat pembayaran yang baik berupa koin, kertas, ataupun bentuk digital. Nah, bagaimana sih Bu sejarah uang itu? Nah, Ibu akan menjelaskan. Nah, sejarah uang itu bermula dari sistem barter. Nah, barter ini kita tahu bahwasannya dilakukan pada zaman dahulu. Nah, sistem barter ini adalah ada kelemahan. Apa itu kelemahannya? Seperti sulitnya menemukan pihak yang memiliki barang yang dibutuhkan.
dan memerlukan atau menukarkan barang yang sama dengan barang yang ditawarkan. Jumlah nilainya yang sama gitu. Nah, dari sinilah muncul gagasan untuk memiliki alat tukar yang lebih efisien gitu. Apa itu? Nah, uang tadi. Begitu. Nah, ada yang tahu masa barter itu kapan? Nah, di sini Ibu menjelaskan juga. Nah, masa barter itu adalah pada awal peradaban manusia, yang dimana sebelum adanya uang, orang-orang atau manusia pada zaman dahulu melakukan transaksi dengan tukar menukar barang. Cara barternya yaitu yang barang yang Ibu punya, Ibu tukarkan dengan kalian, seperti itu. Nah, penggunaan komoditas uang ini, penggunaan komoditas sebagai uang. Nah, seiring perkembangannya waktu, seiring perkembangannya zaman, di mana komoditasnya seperti beras, emas, garam, dan perak sebagai alat tukar menukar. Nah, komoditas ini harus memiliki nilai yang diterima secara umum oleh masyarakat, atau nilai yang sama harganya, sama nilainya dengan barang yang akan ditukar. Nah, ada juga yang namanya uang koin. Uang koin itu apa sih, Bu? Pasti semua udah tahu nih, apa itu uang koin. Nah, ya betul, uang koin itu adalah berbentuk logam. Nah, uang koin ini digunakan pada kapan sih, Bu? Pada zaman apa sih, Bu? Nah, uang koin ini dulunya dipakai di era peradaban Yunani kuno atau Yunani Romawi. Nah, ini uang koin ini dikenal dengan uang logam seperti perak dan emas. Nah, di zaman itu mereka menggunakan uang koin ini sebagai alat tukar. Uang koin ini dianggap lebih praktis nih, karena memiliki nilai yang tetap dan mudah dibawa. Ada juga yang namanya uang kertas. Nah, ada yang sudah tahu kan uang kertas yang mana? Betul, uang 1000-an, 10.000, 5.000 itu adalah duit kertas atau uang kertas. Nah, uang kertas ini baik. Bisa kita lihat slide selanjutnya adalah uang tunai. Nah, uang tunai ini terbagi menjadi berapa, Bu? 2. Uang kertas dan uang logam. Nah, kita bahas per satu-satu ya. Oke. Uang kertas itu adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral yang nilainya ditentukan oleh kepercayaan masyarakat. Nah, kenapa begitu, Bu? Nah, uang ini kan muncul pada abad ke-7 Masehi. Nah, di abad-abad Tiongkok. Nah, ketika pemerintahan dinasti Tang mengeluarkan uang terbang atau jianzhui, konsep ini kemudian diadopsi oleh seluruh dunia karena praktis dan mudah digunakan. Itu adalah maksud dari uang kertas. Nah, ada zamannya uang logam. Nah, uang logam itu ya yang kita lihat, uang logam seperti uang yang kita pegang. Ini adalah uang logam. Nah, uang logam ini terbuat dari apa, Bu? Emas, perak, tembaga, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah uang non tunai. Uang non tunai ini juga 2. Apa itu? Uang giral dan uang digital. Bisa dibaca, yang pertama adalah uang giral. Nah, uang giral ini adalah uang dalam rekening bank, bisa digunakan dalam pembayaran cek, transfer bank, itu adalah uang giral. Sama juga halnya dengan uang digital ini, yang berbentuk uang eksis atau yang berbentuk digital, yang dapat digunakan untuk transaksi elektronik. Nah, selanjutnya kita bahas apa? Fungsi uang. Apa sih fungsi uang itu, Bu? Ada berapa sih fungsi uang itu, Bu? Nah, ini fungsi uang itu ada 4. Yang pertama adalah sebagai alat tukar. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, uang itu berguna sebagai alat tukar. Alat tukar yang diterima secara umum oleh masyarakat. Nah, kedua adalah sebagai satuan hitung. Nah, satuan uang berfungsi sebagai unit pengukuran yang dimana nilainya tidak berubah. Seperti contoh nih, Ibu nih membeli sebuah buku dengan harga 100.000. Nah, Ibu pasti mengeluarkan duit 100.000. Itu adalah satuan yang tetap dan tidak bisa diubah. Nah,
selanjutnya apa, Bu? Sebagai penyimpan nilai. Nah, uang dapat disimpan dan digunakan kapan saja atau di masa datang akan kita gunakan juga bisa. Itu satuan apa lagi? Sebagai penyimpan nilai. Nah, selanjutnya adalah sebagai standar pembayaran yang tertunda. Nah, uang ini juga berfungsi atau uang ini juga dapat digunakan dalam transaksi yang pembayarannya ditunda seperti utang, kredit, seperti itu. Apa saja sih ciri-ciri uang? Nah, ciri-ciri uang itu dapat diterima secara luas, nilainya stabil, tahan lama. Itu adalah ciri-ciri uang. Baik, di sini slide selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya alat pembayaran tunai itu kita berpikirnya sebenarnya alat pembayaran tunai itu apa sih? Menggunakan uang fisik, alat pembayarannya tradisional gitu. Selanjutnya, nah ini adalah kesimpulan dari pembahasan kita. Oke, karena mengingat waktu kita sedikit, mungkin Ibu akan membagi nanti kalian beberapa kelompok yang akan Ibu minta untuk menganalisis. Ibu akan membagi tugasnya nanti di WA group, yang dimana per kelompok itu bisa diisi dengan 4 atau 5 orang. Nah, di sana kalian akan membahas mengenai pengertian uang. Akan membagi kalian dengan beberapa kelompok, yang dimana kelompoknya itu berisi 5 atau 4 orang. Bisa 5, bisa 4. Oke. Nanti Ibu akan kirim tugasnya melalui WA group. Setiap orang harus berkontribusi dalam grup tersebut, dalam pembuatan tugas tersebut. Bisa diketik melalui Microsoft Word atau bisa tulis tangan, bisa. Yang mana yang tidak memberatkan ananda-ananda semua. Nah, siapa yang tidak berkontribusi, tolong dicatat namanya, biar kita tahu apa alasan dia kenapa tidak ikut berkontribusi. Ibu harap kejujuran saudara di sini semua dapat berkontribusi. Baik, itu saja pembelajaran kita atau pertemuan kita kali ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.